Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because... Jarak tempuh dari ibu kota provinsi menuju tempat wisata air terjun Benang Kelambu cukup jauh, yaitu 36 km atau sekitar 45 menit jika menggunakan kendaraan roda 2. Jalur yang dilewati juga satu-satunya, yaitu melalui Jalan Mataram menuju Narmada, kemudian Sedau. Setelah itu dilanjutkan ke Pancor, Dau, melewati Terata dan akhirnya Desa Aiberi. Cuaca cerah berawan menemani perjalanan kami pada pagi hari ini. Kondisi jalan yang sudah teraspal memudahkan kami berkendara sampai tujuan. Sepanjang perjalanan kami disuguhi suasana yang tenang, ladang petani yang hijau dan pemandangan yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menganalisis pull and push faktor dari kepariwisataan di air terjun Benang Kelambu, Desa Aiberi, Kabupaten Lombok Tengah. Stay tune, ikuti terus kami ya. Hai, selamat datang di destinasi wisata Benang Stukel. Nah, bisa kalian perhatikan, destinasi wisata di sini tidak hanya menyajikan keindahan alamnya aja loh, tapi ada wisata kulinernya juga. Warung-warung yang menyediakan makanan di sini banyak kan? Menu yang ditawarkan di sini beragam guys, mulai dari makanan berat hingga buat ngemil. Trekking menuju air terjun Benang Kelambu sama dengan trekking menuju air terjun Benang Stukel. Perjalanannya sangat menyenangkan, bahkan direkomendasikan sebagai destinasi wisata keluarga yang edukatif. Trekking dimulai dengan melewati sebuah gapura yang bertuliskan Welcome to Geopark Rinjani. Selanjutnya para pengunjung akan berjalan di jalur trekking yang sudah tertata dengan baik. Nah, akses jalan menuju air terjun Benang Kelambu sekarang sudah cukup bagus. Bagi kalian tidak perlu takut lagi untuk menuju perjalanan ke sana. Walaupun perjalanan cukup panjang, tapi mata kita cukup terhibur dengan melihat pemandangan-pemandangan yang cukup indah di sekeliling kita. Dengan melihat pohon-pohonan yang hijau. Jalurnya terbuat dari lapisan tembok dan susunan bebatuan serta dipenuhi dengan panorama alam yang masih terjaga kelestariannya hingga saat ini. Situasi alam yang masih terjaga dipertegas dengan keberadaan monyet-monyet yang bisa kita temui di sepanjang jalur perjalanan tersebut. Para pengunjung disarankan untuk tidak mengganggu serta mengamankan barang-barang yang dibawanya. Perkenalkan, nama saya Najwa
guys, di belakang saya ini adalah salah satu warung yang menyediakan tempat istirahat dan menjual makanan bagi pengunjungnya. Sebenarnya, warung ini biasanya sangat ramai dipenuhi oleh pengunjung yang beristirahat. Namun dapat kalian lihat di belakang saya, warungnya sedang tutup. Mengapa? Karena kami melakukan penelitian ke daerah wisata ini saat hari kerja, yaitu hari Jumat. Jadi tak heran warungnya tutup. Sebaiknya kalian berkunjung ke sini saat weekend ya guys. Jadi kalian dapat dengan maksimal menikmati segala fasilitas yang tersedia di sini. Nah, selanjutnya adalah pengembangan wisata alam Benang Stukel dan Benang Kelambu. Keberadaan objek wisata alam di dalam kawasan hutan ini merupakan salah satu jalan bagi Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan, sekaligus sebagai sumber bagi peningkatan pendapatan daerah. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan objek wisata alam ini selalu melibatkan banyak pihak, mulai dari instansi pemerintah lintas sektor sampai kepada masyarakat dan lembaga non-pemerintah yang memungkinkan sebelumnya telah mengelola dan melakukan pengembangan pada objek wisata alam tersebut. Objek wisata alam ini sudah sangat terkenal dan selama ini sudah dikelola oleh masyarakat. Wisata alam Benang Stukel dan Benang Kelambu terletak di Desa Aiberi, Kecamatan Batu Kuliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dan merupakan bagian dari pengembangan Geopark Rinjani. Pada peresmian wisata alam ini dihadiri oleh Dinas LHK Provinsi NTB bersama dengan BKPH Rinjani Barat, Pelanggan Tastura sebagai UPTD di tingkat tapak, juga perwakilan dari Bapenda Pemprov NTB, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, Kepala Desa Aiberi, Gapoktan Alam Lestari, serta kelompok pemuda Desa Aiberi. Sepanjang perjalanan, kita akan disuguhi dengan pemandangan hutan yang hijau, kicauan burung, dan suara hewan-hewan lain yang saling bersahutan. Aliran air di sini keluar dari sela-sela pohon gambung yang rindang dengan 6 deret titik air tercurah dari atas bukit mirip dengan kelambu atau tirai. Curahan berbentuk benang dan kelambu ini terbentuk karena berbagai tumbuhan dan pohon yang rindang di area terjun yang menjadi alur arus dari atas bukit. Air terjun Benang Kelambu dan air terjun Benang Stukel terletak di kawasan Geopark Rinjani atau Rinjani Lombok UNESCO Global Geopark, sekaligus sebagai Taman Bumi Dunia yang diakui oleh UNESCO. Air terjun Benang Kelambu merupakan air terjun yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Begitupun dengan pendamping setianya, yaitu air terjun Benang Stukel. Jika situasi tidak pandemi seperti saat ini, sudah dipastikan kita akan bertemu dengan turis asing yang sedang berwisata di kawasan tersebut. Hal itu mengartikan bahwa air terjun Benang Kelambu adalah wisata Lombok yang sangat direkomendasikan untuk dikunjungi di akhir pekan maupun saat liburan nasional bersama teman-teman maupun keluarga kita. Air terjun Benang Kelambu memiliki 3 tingkat. Tingkat yang paling atas atau tingkat pertama berasal langsung dari sumber mata air dengan ketinggian sekitar 30 meter. Tingkat kedua merupakan lanjutan dari tingkat pertama dengan ketinggian sekitar 10 meter. Dan tingkat ketiga merupakan lanjutan dari tingkat kedua dengan ketinggian sekitar 5 meter. Suhu yang menyegarkan serta aliran yang bersumber langsung dari mata air menjadikan nilai tambah tersendiri yang menjadikan objek wisata ini bisa dinikmati oleh para wisatawan. Selain untuk mandi dan bermain air, biasanya para wisatawan juga tidak menyia-nyiakan pemandangan indah di lokasi tanpa membawa pulang foto pemandangan objek wisata dan berselfie ria. Banyak spot yang tersedia dan sudut yang bisa menampilkan daya tarik lokasi wisata ini, yang membuat para pemburu gambar tidak akan melewatkannya. Panorama alam sekitar air terjun Benang Kelambu, bak taman yang tertata indah, yang dikelilingi oleh panorama alam Geopark Rinjani. Tangga-tangga, rumput yang hijau, serta beberapa spot selfie menghiasi kawasan tersebut.
Arus air yang turun tidaklah deras, bahkan cenderung mengalir di tebing batu sehingga membuat mata yang memandang seakan melihat tirai yang terjun ke bawah. Nah, saat kalian berenang di destinasi wisata ini, kalian bisa mengganti pakaian basah kalian di toilet ini. Salah satu fasilitas di sini terdapatnya cukup toilet untuk pengunjung. Pokoknya toiletnya bersih deh guys. Kalian yang ingin berkunjung ke sini jangan khawatir ya. Untuk kalian yang ingin menikmati liburannya lebih lama di sini, namun kalian khawatir dengan sholat kalian, di sini tersedia musola yang bersih. Dapat kalian perhatikan, di sini kalian bisa berwudu. Dan untuk tempat sholatnya, saya tunjukin ya. Mari. Nah, bisa kalian perhatikan. Untuk tempat sholatnya lumayan nyaman kan? Tersedia juga fasilitas-fasilitas seperti mukena, sujadah, dan lain-lain. Jadi, buat kalian yang kepengen berkunjung ke sini, nggak usah khawatir lagi ya. Sekarang kita berada di air terjun Benang Kelambu. Nah, salah satu yang menjadi daya tarik wisata ini adalah karena air terjunnya itu membentuk kelambu. Pariwisata ini dijamin indah, sehat, dan juga menyenangkan. Yuk, buat kalian yang mau berpariwisata ke tempat ini, silahkan. Eits, tunggu dulu. Adapun daya tarik lainnya yang memikat hati wisatawan mancanegara sehingga mereka berkunjung ke wisata alam air terjun Benang Kelambu ini tidak lain karena air terjun Benang Kelambu ini berdekatan dengan air terjun Benang Stokel. Bahkan menurut pendapat masyarakat setempat, air terjun Benang Kelambu ini merupakan salah satu tempat pemandian favorit bagi putri-putri Raja Lombok terdahulu. Salah satunya yaitu Putri Mandalika, atau lebih kita kenal dengan sebutan Putri Nyali. Bagaimana, menarik bukan?